sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handri Hendranata ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran ya. Bagian-bagian lingkaran itu apa saja? Ini adalah dasar-dasar dari lingkaran ya. Sebelum kita menuju ke materi yang lebih dalam, kita harus mengenal dulu bagian-bagian lingkaran itu apa saja ya, seperti yang ada pada gambar ini. Oke, kita mulai. Ya, ini adalah contoh-contoh lingkaran ya. Di sini ada jam dinding, ada roda, dan ada juga biang lala ya. Ini biang lala yang sering kalau ada pasar malam biasanya ini ada nih. Nah, dari ketiga contoh ini semuanya itu memiliki titik tengah atau poros ya, titik tengah atau poros. Ini titik tengahnya seperti jam dinding ini, di sini ada titiknya ya. Lalu di sini roda ini juga ada porosnya di sini. Ini di biang lala juga ada titik tengahnya atau ada porosnya. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah lingkaran, gambar lingkaran. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah ada titik ya. Di tengah-tengahnya itu ada titik. Tadi kan sudah kita jelaskan ada yang namanya titik tengah atau porosnya. Nah, kalau di lingkaran titik tengahnya itu disebut P ya, yang sering diberi huruf P. Apakah P itu? P adalah titik pusat lingkaran ya, titik pusat lingkaran. Diingat-ingat, jadi lingkaran itu memiliki titik pusat yang berada persis pas di tengah-tengahnya yang disebut titik pusat lingkaran. Nah, selanjutnya di sini dari titik pusat lingkaran sampai tepi garis lingkaran yang paling pinggir ya, itu di sini disebut R atau jari-jari lingkaran ya, jari-jari. Jadi jari-jari lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat ya, titik pusat lingkaran menuju ke garis terluar lingkaran ya. Jadi dari titik pusat sampai ke garis terluar lingkaran itu disebut jari-jari. Nah, selanjutnya di sini, nah kalau ini dari garis paling pinggir melewati titik pusat sampai garis paling pinggir lagi ya. Jadi melewati titik pusat itu disebut diameter ya, garis yang menghubungkan antara tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain yang melalui titik pusat itu disebut diameter atau D itu ya, yang sering disingkat dengan huruf D. Nah, sekarang hubungannya apa antara titik pusat, jari-jari, dan diameter? Yuk kita amati bersama-sama. Nah, ini tadi gambar lingkaran ada titik pusatnya ya. Oke, di sini tadi ada jari-jari yang garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan garis terluar lingkaran. Nah, ini jari-jari lagi ya. Jadi jari-jari itu bisa ke kanan atau bisa ke kiri, ke atas, ke bawah, atau ke samping, itu bisa ya. Itu disebut jari-jari. Yang penting menghubungkan antara titik pusat lingkaran ke garis terluar dari lingkaran tersebut, itu disebut
jari-jari ya. Nah, lalu di sini tadi kita sudah bahas yang menghubungkan antara garis tepi lingkaran dengan garis tepi lingkaran yang melalui titik pusat itu disebut diameter. Nah, hubungannya ini, jadi jari-jari atau R ditambah jari-jari ditambah R itu ditemukan D ya, diameter. Jadi jari-jari ditambah jari-jari itu diameter. Nah, di sini nih R sama dengan setengah kali D. Jadi R itu adalah setengahnya atau separuhnya dari diameter ya, setengahnya. Nah, dan diameter itu berarti jari-jari ditambah jari-jari atau R ditambah R. Jadi di sini diameter adalah 2 kali jari-jari ya. Kalau tadi jari-jari itu adalah setengahnya diameter, sekarang diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Ini ada sebuah contoh nih. Jika suatu lingkaran memiliki panjang jari-jari 7 cm, maka panjang diameter lingkaran tersebut adalah, nah, ini yang diketahui apa ini di sini? Oke, betul ya, yang diketahui adalah jari-jarinya ya. Jari-jarinya berapa? 7 cm. Nah, langsung kita jawab. Di sini yang ditanyakan adalah diameter lingkaran tersebut. Tadi D atau diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi 2 dikalikan jari-jarinya tadi 7 ya. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14 itu. Nah, jadi diameter lingkaran tersebut adalah 14 cm begitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini masih kita akan terus membahas. Tadi kita sudah membahas tentang jari-jari, tentang diameter, titik pusat lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini, garis yang berwarna ungu ini ya. Jadi garis ya sama seperti diameter tadi, garis yang menghubungkan antara tepi lingkaran sampai ke tepi lingkaran yang lain, tetapi kali ini tidak melewati titik pusat. Nah, tidak melewati titik pusat ya. Kalau tadi diameter melewati titik pusat, sekarang TB ini tidak melewati titik pusat. Jadi ini disebut TB atau tali busur lingkaran ya, tali busur lingkaran. Jadi talinya, tali busurnya, bukan diameter ya. Dibedakan, kalau diameter tadi dia melewati titik pusat, kalau tali busur dia tidak melewati titik pusat. Oke. Nah, sekarang yang warna merah ini ya, yang warna merah ini yang menghubungkan antara tali busur, ujung tali busur ke ujung tali busur yang melewati tepi lingkaran itu disebut B atau busur. Nah, busur lingkaran. Tadi yang warna ungu itu talinya ya, talinya, lalu yang warna merah ini adalah busurnya gitu. Next, kita lanjut. Nah, di sini di tengah-tengah yang menghubungkan antara titik pusat ke tali busur ya, jarak yang paling dekat. Jadi di tengah-tengah ini terus diambil tegak lurus, itu disebut A ya, atau apotema lingkaran. Nah, apotema lingkaran nih, apotema lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan jarak yang paling dekat dengan tali busurnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kali ini kita akan membahas tentang lingkaran yang berwarna merah ini. Kalau tadi
warna merahnya hanya menghubungkan antara ujung tali busur dengan ujung tali busur yang lainnya, begitu ya. Sekarang ini melingkar, jadi semuanya pinggirannya ini ya melingkar, ini semuanya itu disebut K atau keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Nah, ini disebut keliling lingkaran. Ini jadi mengelilingi. Misalnya dari titik sini kita keliling sampai ke titik sini lagi, itu disebut keliling lingkaran. Nah, lalu yang ada di dalamnya, ini di garis kuning, ini adalah L atau yang sering kita sebut luas lingkaran. Luas itu yang ada di dalamnya ini, semuanya ini disebut luas lingkaran ya. Luas lingkaran. Kalau tadi pinggirnya itu disebut keliling lingkaran, sekarang dalamnya itu disebut luas lingkaran. Next, kita lanjut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari ya. Ini tadi jari-jari ya. Jadi garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan garis terluar lingkaran itu disebut jari-jari. Walaupun ini ke sini dan ini ke sini, ini juga disebut jari-jari. Nah, daerah yang dibatasi antara dua jari-jari dan busur lingkaran itu disebut juga dengan juring atau yang sering disingkat huruf J ya. J itu juring lingkaran. Juring lingkaran yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, lalu tadi di sini ada tali busur ya, tali busur. Lalu di sini ada busur. Nah, daerah yang ada di dalamnya ini, ya, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran itu disebut tembereng atau disingkat dengan huruf T besar ya, tembereng. Nih. Jadi kalau tadi juring itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Kalau tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, kita sudah belajar tentang lingkaran ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang jari-jari, tentang diameter, ada tali busur, ada luas, ada kelilingnya, lalu lingkaran itu mempunyai juring dan lingkaran itu mempunyai tembereng ya. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.